Saya pengen suami saya juga cerita deh tentang bagaimana dulu saya waktu sakit jiwa. Nggak apa-apa ya cerita di sini ya. Ayo saya maju. Shalom. Kita tentang pernikahan kita waktu awal. Ya, saya yakin Bapak Ibu kalau kita menikah pasti punya satu tujuan dan juga punya visi ke depan. Saya pun juga gitu. Saya seorang hamba Tuhan, dapat istri hamba Tuhan. Otomatis kita punya satu visi misi menjadi keluarga yang penuh surga. Ya kan, kalau kita keluarga itu serasa surga, kita serasa damai sejahtera. Nah, itu pun tujuan saya waktu menikah dengan istri saya tahu dia hamba Tuhan, dia sudah hamba Tuhan, dia sudah berkhotbah, dia sudah pelayanan. Saya yakin pasti keluarga saya menjadi keluarga yang luar biasa dan surga. Tapi apa yang saya temukan tidak seperti itu, saudara. Waktu awal kami menikah, ya tadi sudah diterangkan tentang bahasa, bukan hanya bahasa saja, tapi istri saya masih sakit jiwa. Tadi dikatakan, padahal dia sudah pelayanan dan orang lain tidak tahu. Yang tahu kehidupan istri saya hanyalah saya. Nah, waktu kita menikah, mulai punya anak satu, mulailah yang kalau pacaran kan kita biasanya masih munafik ya, belum kelihatan semuanya, masih yang baik-baik. Tapi waktu menikah, saya menemukan sesuatu yang luar biasa dari istri saya yang tidak diketahui semua orang. Setiap kita selisih paham, dia marah, dan marahnya bukan hanya marah biasa, saudara. Dia marahnya kalau bicara cabai itu dia levelnya 5, saudara. Paling mentok, dan dia marah teriak-teriak bahkan bukan hanya teriak-teriak, dia pukul-pukul diri sendiri, bahkan kepalanya dipukulkan ke tembok. Setelah pukul ke tembok, dia lari pergi. Saudara, ini hamba Tuhan. Saya buka di sini, ini hamba Tuhan. Yang tahu hanya saya dengan istri saya. Semua orang tidak tahu, orang tua saya nggak tahu, semua nggak tahu. Dan itu saya alami bukan cuma sekali. Setiap kita selisih paham terjadi kayak demikian terus. Kemudian satu saat saya merenung berpikir gini, Tuhan, dalam perenungan ini, Tuhan, saya ini pengen surga. Tapi jujur neraka yang saya rasakan. Apa yang terjadi dalam keluarga saya? Waktu itu saya merenung, saya berdoa, Tuhan, apa yang terjadi dalam keluarga saya? Kalau terjadi kayak gini terus, kita nggak bisa melayani. Orang taunya di mimbar, shalom, haleluya, dan dia mengajarkan sesuatu firman Tuhan. Tapi di rumah tangga saya nggak terjadi kayak itu. Nah, ini saya bukakan kepada saudara supaya kita semua tahu bahwa kita nggak munafik. Jadi kita nggak munafik, ini yang terjadi. Nah, waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau kayak gini terus. Saya mau ada pemberesan, mau pemulihan terjadi. Nah, satu ketika waktu kita mulai selisih paham lagi, saya diingatkan Tuhan tentang luka batin. Saya bilang sama dia, Non, kayaknya kamu masih luka batin. Kamu ada kepahitan. Oh, dia marah, saudara. Saya ini ngajarkan tentang luka batin, saya ngajarkan tentang firman Tuhan, saya melepaskan orang yang luka batin, orang kepahitan, saya lepaskan semua. Kamu nuduh saya punya luka batin. Nggak mungkin. Wah, marah, tambah marah, dia pergi lagi. Saya gini, Tuhan, ini apa ya? Kemudian di satu saat saya terus berdoa. Satu saat kita jam 11 malam, waktu mau tidur, kita bincang-bincang juga, terjadi selisih paham juga. Jadi gini, saudara, selisih pahamnya juga dialami gini, kalau dia baru selisih paham dengan kakak saya, waktu itu kan kita masih di dalam rumah di keluarga, dia selisih paham dengan kakak saya, yang dimarahin saya. Dia selisih paham dengan siapa, yang dimarahin saya terus. Saya kan bingung, saudara. Kemudian saya cuma berseru sama Tuhan. Nah, di satu saat jam 11 malam itu terjadi, kita selisih paham yang sangat, saya bilang itu udah di level yang tinggi. Waktu itu saya cuma bisa gini, Non, yuk kita berdoa. Oh, dia tambah marah. Kemudian di satu sudut dia masih marah-marah, saya ambil gitar, saya nyanyi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Oh, dia tambah marah. Saya tahu langsung Tuhan kasih satu hal, dia ada luka batin. Kemudian kenapa luka batinnya, saudara? Karena waktu dia terima Tuhan Yesus, dia diusir dari keluarga, dia diusir dari papinya,
Dan di dalam kehidupan keluarganya itu papinya sangat-sangat keras banget sama dia, bahkan sering memukulin. Itu luka batin itu dibawa sampai di pernikahan, walaupun kita sudah melayani Tuhan. Kemudian saya diingatkan satu hal, papinya dia. Kemudian dalam situasi itu saya nanya sama dia, kalau kamu memang gak ada luka batin, coba kamu tatap saya, anggap saya papimu. Disitulah dia manifest, meronta-ronta. Dia nggak bisa. Kalau memang kamu nggak ada luka batin, anggap saya ini papimu. Kemudian katakan aku mengasihi papi dan peluk aku. Dia nggak bisa, saudara. Saya layani dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jadi itu terus. Saya cuma ngomong saya papimu. Dia terus. Akhirnya dalam satu doa, saya ajak doa, di tengah-tengah itu ada satu kata, tiba-tiba dia melihat saya dan dia mengucapkan, aku mengasihimu papi. Terus dia rangkul saya, saudara. Saya dianggap papinya dan di situ tangis secara luar biasa. Saya yakin percaya waktu itulah luka batin itu disembuhkan. Dan gini, waktu luka batin itu disembuhkan dan titik itulah di saat keluarga kami menjadi keluarga yang surga. Dan dipulihkan dan dia dilepaskan dari kepahitan itu dan luka batin. Saudaraku, saat ini hal ini mungkin buat saudara, tapi ini sesuatu yang sangat berpengaruh di dalam keluarga saudara. Mungkin kita enggak menyadari, tapi hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah kita sebagai suami istri, mulai tilik hati kita, apakah kita ada luka batin. Karena setiap selisih paham saudara, istri saya marah. Tapi sampai saat ini setelah kejadian itu, dia nggak pernah marah seperti itu. Dan dia tidak pernah mukul-mukulkan kepala ke tembok lagi. Dan itu pemulihan yang terjadi dan sampai saat ini kami merasakan keluarga yang surga. Satu pesan saya buat Bapak Ibu Saudara, apabila ada satu luka hati atau luka batin atau kepahitan, jangan dibiarkan itu tetap dalam hatimu. Mari lepaskan, minta pengampunan sama Tuhan dan pemulihan terjadi dalam keluargamu. Amin.